selesai. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari ikuti protokol kesehatan 6M. Rincian protokol kesehatan 6M diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa akan diadakan pada hari Selasa sampai Kamis jam 11 sampai 12 siang di gereja. Doa persiapan ibadah raya akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Ibadah MK tetap diadakan khusus untuk keluarga inti atau keluarga yang tinggal serumah saja. MK dipimpin langsung oleh kepala keluarga atau ketua MK. Selama sebulan, MK tidak akan didampingi dari gereja untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan COVID. Karena itu, diharapkan seluruh keluarga tetap mengadakan MK. Materi renungan dapat diambil dari grup WhatsApp gereja. Foto MK dapat dikirimkan kepada Ibu Rum atau Ibu Gembala supaya bisa di-share di grup WhatsApp gereja. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Evelyn Rina Setiawati Wahyudi. Setelah memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara dihimbau untuk langsung menghubungi pihak gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Ambarwati Pamungkas pada tanggal 27 Juli. Deborah Rosa Juliana pada tanggal 27 Juli. Veronica Alia Saputri pada tanggal 27 Juli. Anas Yulianto pada tanggal 29 Juli. Natasha Ajeng Asmara pada tanggal 30 Juli. Pisonanta Krisetia pada tanggal 31 Juli. Ibu Sandra Morata Wismanu pada tanggal 1 Agustus.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kesempatan saat ini kita bersama-sama masuk dalam ibadah raya. Biarlah kita rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk kita boleh mengalami penyertaan kehadiran Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kerinduan kami Tuhan untuk lebih mengenal-Mu makin dalam, mengalami kasih-Mu yang nyata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Dan bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, kami tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Dan bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, ku tersanjung karena
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami rindu mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kerinduan kami mengenalmu, kerinduan kami lebih dalam lagi mengenalmu Yesus. Karyamu ajaib membuat kami kagum akanmu. Perbuatanmu atas hidup kami membuat kami tersanjung Yesus. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Hadirat-Mu yang kami rindu, hadirat-Mu yang kami nanti. Bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih dekat lagi, makin mengenal-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu tak pernah habis, nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami terkagum, sungguh kami tersanjung. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak diagungkan selamanya. Yesus, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Hikana marama-lama sikini amara barada labara barada labala barana lamara malabara balabala. Kau hadir di setiap hati yang rindu mengenal-Mu. Kami percaya kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan. Ora masih kini nama rana lama-lama. Kami memandang kemuliaan-Mu dan kami kagum. Sungguh perbuatan-Mu ajaib, apa yang Kau buat baik. Kami tersanjung, kami terkagum Yesus. Haleluya, haleluya. Ora pasikini maradala wala. Kerinduan kami hadirat-Mu lebih dalam bersekutu dengan-Mu Yesus Tuhan. Ora malama sikini amarana. Sungguh Tuhan, Engkau hadir di setiap keluarga, Engkau hadir di setiap pribadi yang haus dan lapar akan Engkau. Kerinduan kami lebih dalam mengenal-Mu, kerinduan kami terus berada di dalam hadirat-Mu. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau, sehingga langkah-langkah kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Sebentar kami akan bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Sebab kami tahu kehadiran-Mu nyata bagi kami semua, seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu.
boleh mengalami penyertaan Tuhan. Sehingga kami tetap bersuka cita di tengah situasi kondisi apapun. Sukacita kekuatan yang dari Tuhan itu memampukan kami terus melangkah menyongsong hari esok. Sebab tiba saatnya kami berkumpul bersatu untuk kami memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau, bersorak-sorai, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab tiba saatnya kita berkumpul bersatu, memuliakan Tuhan bersama-sama umatnya dimanapun berada. Haleluya. Haleluya. Mari bersama tepuk tangan. Haleluya. Sebab tiba saatnya kami berkumpul bersatu, meninggikan namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ini setiap kami umat-Mu mau bersorak-sorai meninggikan Engkau, sebab Engkaulah Raja yang bertahta selama-lamanya, Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segenap suku dan bangsa, kami berdiri di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara, haleluya, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sebab kemuliaan hanya bagi Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebab waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Sekalipun seringkali kita tidak mengerti
apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Tapi kita tahu yang terbaik dari Tuhan, Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu yang terbaik Tuhan. Lah nanti sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu-Mu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktumu adalah waktu yang terbaik. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi berkati kami semua, supaya kami boleh mengalami waktunya Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Memang seringkali kami tidak mengerti apa yang terjadi, apa yang telah terjadi dan sedang terjadi. Tetapi ketika kami mengalami kuasa firman Tuhan, kami mengalami yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali pada ibadah di minggu pertama di bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Doa saya, harapan saya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam sukacita Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan, sehingga kita tetap bisa menikmati kebaikan Tuhan. Ya, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap bisa bersyukur menikmati semua anugerah Tuhan. Nah, kalau bicara tentang kemerdekaan, ya, nah bulan ini adalah bulan Agustus. Kita tahu tepat pada tanggal 17 Agustus nanti, ya, kita bangsa Indonesia, negara kita itu merayakan kemerdekaan, ya. Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan. Apa sih itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah bebasnya satu negara, ya, dari penjajahan bangsa lain. Nah, dalam hal ini negara kita dulu dijajah oleh Jepang, oleh Belanda, dan sekarang kita sudah merdeka, ya. Nah, tapi apakah benar kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Ya, nah kalau merujuk pada bicara tentang kemerdekaan bangsa ini, ya, bangsa kita Indonesia, ya, kita merdeka. Tetapi apakah benar-benar Indonesia sudah merdeka? Nah, pertanyaannya merdeka dari apa dulu Bapak Saudara, ya? Kalau dari penjajahan bangsa lain, ya, Jepang, Belanda, tentu kita sudah merdeka. Nah, tapi apakah benar-benar kita sudah merdeka Indonesia? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab, ya. Betul kita sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain, tapi ada beberapa aspek, ya, ada beberapa bagian sebenarnya Indonesia, ya, bukan hanya Indonesia, mungkin ada bangsa-bangsa lain, ya, mungkin negara-negara yang berkembang gitu, ya. Walaupun secara kedaulatan sudah merdeka, tetapi ada faktor-faktor, ada aspek-aspek lain yang sebetulnya belum benar-benar merdeka. Contohnya bangsa kita, ya. Nah, kita memang merdeka secara kedaulatan dari bangsa lain. Tetapi dalam beberapa sektor, beberapa bagian ada kita betul belum merdeka. Contohnya, apakah betul-betul 100% Indonesia penduduknya dari Sabang sampai Merauke itu tidak ada yang mengalami kemiskinan? Nah, artinya kan belum benar-benar merdeka dari kemiskinan. Itu satu. Contoh lain, apakah Indonesia sudah betul-betul bebas merdeka dari narkoba? Tidak, ya, masih banyak tempat, bahkan berita-berita di televisi kita dengar ada banyak penangkapan-penangkapan tentang kasus narkoba. Artinya Indonesia ada beberapa bagian, beberapa sektor belum benar-benar merdeka. Nah, tapi tentunya doa kita bahwa dengan kemurahan Tuhan, ya, dengan doa-doa kita yang sungguh-sungguh, kita percaya bahwa Tuhan terus bekerja untuk membuat, kalau bicara tentang bangsa ini, ya, setiap sektor yang ada kita benar-benar merdeka. Nah, tapi saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan bicara tentang apa sih kemerdekaan Kristen dari sisi apa, Bapak Saudara. Kita memang sudah bangsa kita sudah merdeka. Nah, tapi saya akan bicara tentang firman Tuhan sesuai dengan judul, ya, yang saya berikan, tema yaitu tentang berkat di masa sukar. Nah, kita sudah terima Yesus,
kita menjadi orang yang diselamatkan, ditebus. Nah, tetapi apakah kita benar-benar merdeka dalam satu sisi ini, bicara tentang berkat ya. Karena beberapa kita mendapati ada beberapa bagian ya, ada beberapa banyak ya anak-anak Tuhan sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dalam kehidupannya ya tentunya juga ini bicara tentang berkat ekonomi, belum benar-benar merdeka, masih ada yang mungkin belum berkecukupan. Nah, tentu saja penyebabnya banyak. Nah, kita akan belajar firman Tuhan hari ini ya, bagaimana dari prinsip firman Tuhan kita bisa mendapatkan berkat yang dari Tuhan sekalipun di masa yang sulit. Ya, sesuai dengan judul firman Tuhan pada hari ini, berkat Tuhan di masa sukar. Nah, saya akan ajak kita untuk melihat ya satu buah ayat dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, firman Tuhan dalam ayat-ayat yang lain kita dengar, kita tahu bahwa apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Dalam ayat yang lain juga dikatakan, berilah maka kita akan menerima. Ya, waktu kita memberi maka kita akan diberi sesuai dengan takaran, ukuran yang kita berikan. Ya, jadi secara sederhananya, kalau kita tidak memberi, maka kita tidak akan menerima, Bapak Saudara ya. Nah, kalau kita memberi, maka kita akan menerima. Memberi sedikit, maka kita akan menerima sedikit. Memberi banyak, maka kita akan menerima banyak. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat ini dikatakan, Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ada satu hal yang luar biasa kalau kita betul-betul perhatikan ayat ini. Ketika Ishak menabur ya benih ya di tanah itu ya, ada sesuatu yang dia tabur benih untuk supaya benih itu bertumbuh. Dan ketika dia menabur, dia mengusahakannya ya, dia mengerjakannya. Alkitab mencatat dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau nanti kita lihat belajar kenapa ini menjadi hal yang luar biasa, saya katakan ini adalah hal yang luar biasa ya. Ketika dia menabur, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ini adalah sesuatu yang menurut saya hal yang supranatural, ajaib ya. Jarang terjadi, bahkan mungkin tidak bisa terjadi kalau kita nanti lihat dalam kondisi apa, kenapa bisa berhasil. Tapi sedikit pelajaran yang kita dapat dari ayat ini ya, saya diingatkan pada kalimatnya terakhir dikatakan, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, ketika Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Artinya hasilnya itu berlipat-lipat kali ganda daripada hasil orang normal. Ya, dalam kondisi normal. Ya, tetapi nanti kita lihat dalam kondisi apa dia menabur, tapi kemudian hasilnya 100 kali lipat. Nah, tentu saja jawabannya sudah Tuhan nyatakan dalam ayat ini ya. Ketika dia menabur, dia mendapat hasil 100 kali lipat. Apa yang membuat dia mendapatkan hasil 100 kali lipat? Tentunya dengan kemurahan Tuhan ya, tentunya dengan kuasa Tuhan sehingga dia bisa menghasilkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa dia menabur dia bisa berhasil 100 kali lipat? Bukan karena usahanya dia ya, bukan karena benihnya, bukan karena tanahnya ya, apa yang dia usahakan dia bisa berhasil. Tetapi Alkitab memberikan catatan kunci buat kita. Dikatakan dia berhasil karena apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Saya teringat akan sebuah ayat dalam Mazmur pasal 1 sampai sekian berbunyi demikian, bahkan dibuat lagu ya. Berbahagialah
orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, kuncinya adalah apa? Sebab ia diberkati. Kalau kita melihat tadi Mazmur, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris banyak mencatat bukan berbahagialah, tapi diberkatilah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Nah, jadi orang yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mencatat, diteguhkan lewat Mazmur ini, apa saja yang dia buat pasti berhasil. Ishak menabur di tanah itu. Kemudian apa firman Tuhan katakan? Mendapat hasil 100 kali lipat. Luar biasa Bapak Saudara. Nah, bukan karena betul kita harus bekerja giat untuk kita berhasil. Tetapi yang membuat Ishak berhasil, bahkan dikatakan hasilnya 100 kali lipat. Apa yang membuat dia mendapatkan hasil itu? Yang membuat dia berhasil adalah karena dia diberkati oleh Tuhan. Ya, orang yang diberkati apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Nah, mari kita lanjut Bapak Saudara. Nah, saya akan bercerita dalam kisah ini ada dua kondisi sebetulnya yang dialami oleh Ishak pada waktu itu. Kalau kita lihat pada Kejadian pasal 26 tadi, ayat yang pertama ya dan ayat kedua, kita baca ayat yang pertama ya. Dalam Kejadian 26 ayat pertama berbunyi demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, artinya Alkitab firman Tuhan memberitahu semasa Ishak hidup, bahkan ya semasa bangsa Israel ya, jadi apa nenek moyangnya mereka ya, orang tua mereka gitu ya, itu bangsa Israel sepanjang perjalanan dalam kehidupannya. Kalau bicara tentang bangsa Israel ya, ini bicara tentang Abraham ya, Ishak. Jadi sebelum dia ada di sini ya dalam perikop ini gitu. Jadi pada waktu yang lalu itu pernah juga mengalami sebuah kelaparan. Dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu pada saat Ishak. Nah, dalam kisah ini. Tapi dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi sebetulnya di zaman bapaknya ya pernah terjadi kelaparan juga. Jadi itu terjadi pada masa di mana Ishak ada ya kelaparan itu. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, kenapa di awal saya katakan bahwa ketika Ishak menabur ya, dia menabur benih di tanah itu, dikatakan lalu berhasil menghasilkan sampai 100 kali lipat. Kenapa saya katakan ini bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Karena kalau kita melihat pada ayat ini, ayat pertama, kondisi pada waktu itu bukan kondisi yang sedang baik. Dikatakan sedang ada masa kelaparan. Nah, kalau bicara tentang kelaparan dalam firman Tuhan, tentunya penyebabnya biasanya secara umum adalah apa Bapak Saudara? Karena kondisi iklim ya. Jadi saya katakan contoh pada seperti waktu zaman Elia ya, pernah terjadi hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Apa yang terjadi Pak Saudara? Jadi ada sebuah musim paceklik, musim kekeringan, kemarau yang berkepanjangan. Nah, apa yang terjadi ketika musim kemarau? Artinya tidak ada air yang turun, tidak ada hujan yang turun membasahi tanah. Nah, ketika tanah tidak dibasahi, tentunya tanah menjadi kering dan menjadi tidak subur tentunya. Tidak bisa ditanami oleh apapun gitu, karena pasti tidak akan berhasil. Air kering, tanah rusak, rumput tidak ada. Jadi kondisi pada waktu itu akhirnya ya, karena tidak ada hujan, tidak ada tumbuhan, orang mulai tidak bisa dapat makanan ya dari hasil-hasil apa yang mereka tanam gitu loh. Bahkan tentu saja, tentu kalau kita lihat kehidupan bangsa Israel pada waktu itu ya sebagian besar adalah apa sih? Mereka selain bercocok tanam, mereka juga adalah
melihara domba, ya kan, ada hewan-hewan, ternak-ternak begitu. Nah, bisa dibayangkan pada waktu itu sedang kelaparan, kekeringan. Tentu saja karena hujan tidak turun, tanah jadi kering, tidak ada rumput, hewan-hewan tidak bisa makan, tidak bisa minum, akhirnya mati. Banyak hewan mati, saya perkirakan pada waktu itu, dan orang pun jadi kelaparan. Jadi suasananya itu kondisinya begitu sulit ya, dikatakan begitu sulit, sangat sulit ya, kering, nggak ada bahan makanan. Hewan, manusia semua kelaparan. Tetapi yang luar biasa, ketika di tengah-tengah kelaparan ada satu orang ya, di tengah-tengah kering tuh, nggak ada hujan, tanah juga keras diusahakan. Ada satu orang kok malah menabur, bercocok tanam. Nah, kalau kita membayangkan hal itu, ini adalah sesuatu yang sedikit aneh ya, bukan aneh menurut saya. Berarti mungkin rada sedikit tidak waras gitu ya. Nah, tidak waras ya. Mungkin bahasa kasarnya maaf, orang gila ini saya katakan begitu kan. Nah, pada waktu itu kelaparan begitu luar biasa. Nah, kalau kita lihat pada ayat selanjutnya, di ayat kedua, sebetulnya ketika timbul kelaparan, nah sebagian bangsa orang-orang itu kemana? Pergi ke Mesir. Kenapa pergi ke Mesir? Nah, kalau kita melihat pada kejadian-kejadian beberapa waktu lalu yang tadi saya katakan, ini bukan kelaparan yang pertama. Bangsa-bangsa ketika mengalami kekeringan ya, ada kekeringan seperti itu, semua lari ke Mesir. Kenapa? Karena di Mesir itu ada satu sungai yang namanya Sungai Nil, itu tidak pernah kering ya. Jadi memang Mesir itu adalah lambang kelimpahan sebetulnya, kelimpahan duniawi ya. Kelimpahan dunia. Jadi ketika kelaparan menimpa negeri itu, banyak orang mulai langsung berangkat bersiap-siap pergi ke Mesir. Saya yakin percaya bahwa Ishak pun sedikit terusik hatinya gitu ya untuk pergi ke Mesir, untuk pergi ke Mesir mencari bantuan di sana gitu loh ya. Tetapi apa yang membuat akhirnya Ishak tidak pergi ke Mesir gitu ya. Kalau Alkitab dikatakan di ayat 1 tadi dikatakan sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Dia tidak ke Mesir tapi dia pergi ke Gerar. Ya, kemudian dia apa yang dia lakukan di Gerar? Dia menabur benih, kemudian dia mengusahakannya. Dan firman Tuhan mencatat ketika dia menabur ya, ketika saat menuai dia mendapatkan hasil yang berlipat kali ganda, 100 kali lipat. Orang semua pergi ke Mesir berusaha cari bantuan ya di masa-masa itu menjadi menurut saya suatu hal yang wajar ya. Ketika ada satu musim yang susah, orang akan mencari peluang di mana saya supaya bisa tetap hidup. Seperti sekarang kondisi sekarang ya. Nah, ekonomi susah, semua serba susah. Orang mulai berpikir bagaimana saya bisa menghasilkan uang, bagaimana saya supaya bisa tetap hidup, tetap survive. Kemudian datang pikiran-pikiran, info-info bagaimana supaya bisa berhasil dalam bisnis, ya kan? Bagaimana saya harus menginvestasikan uang saya, menaruh uang saya tidak semakin habis gitu karena kondisi yang sedemikian rupa. Nah, mulai banyak info segala macam ya. Oh, harus begini, harus begini. Supaya apa? Supaya bisa tidak hidup dalam konteks ini, supaya tidak kelaparan gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya melihat akhirnya Ishak mendapat sebuah pencerahan gitu ya. Ya, dia tetap tinggal di Gerar. Ketika semua orang pergi ke Mesir ya, mencari bala bantuan, dia tidak ikut-ikutan. Saya dapat melihat. Jadi begini, nanti kita akan lihat ya, apa yang membuat dia tetap tinggal di Gerar. Kemudian dia menabur di situ sehingga menghasilkan 100 kali lipat hasil yang berlimpah. Mari kita lihat ayatnya. Ya, apa sih yang dia lakukan? Kenapa dia tidak pergi ke Mesir? Apa yang membuat dia tidak pergi ke Mesir? Kemudian dia malah bercocok tanam di Gerar. Ya, ini kondisi yang pertama. Nah, mengapa Ishaknya? Jadi di tengah kesulitan, malah mungkin bahasa sekarang, aduh lagi bokeh, lagi nggak punya uang, tapi kok menabur gitu ya. Kita lihat pada ayat berikut. Dalam Kejadian pasal 26, ayat 2-3, nanti kita loncat ke ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah
pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Yang pertama, kenapa dia tidak pergi ke Mesir? Walaupun saya meyakini ada sebuah godaan untuk dia pergi ke Mesir. Karena dulu papanya ya itu pernah juga kan dalam kondisi bersama kemudian pergi ke Mesir. Tapi jadi maksudnya gini, tapi itu terjadi kembali, hal seperti ini terjadi kembali gitu ya. Pasti tentunya ada godaan untuk pergi ke Mesir. Tetapi dia tidak pergi ke Mesir, tapi dia malah pergi ke Gerar. Ternyata ketika mungkin baik gambaran saya, ketika dia sudah berhitung-hitung, pergi ke Mesir atau enggak ya gitu. Nah dia dapat mendengar suara Tuhan berbicara. Nah saya katakan gini, ini menjadi pelajaran buat setiap kita di tengah situasi yang sulit ya, kadang-kadang kita sulit untuk memutuskan, banyak tawaran-tawaran yang masuk yang rasanya itu menguntungkan ya, membuat kita menjadi aman dan nyaman. Tetapi kalau itu datangnya bukan dari Tuhan, pasti akan membawa kehidupan yang celaka. Sebab itu penting sekali justru di masa-masa yang sulit, yang sukar, kita perlu duduk diam, cari suara Tuhan, cari pimpinan daripada Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, puji Tuhan. Di ayat 3 dikatakan ya, ketika Ishak sedang dalam gundah, mungkin dalam gundah, dia galau gitu ya, aduh pergi apa enggak ya, firman Tuhan datang. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Nah Tuhan minta Ishak tidak pergi ke Gerar, tidak pergi ke Mesir maksud saya. Tapi tinggallah di negeri ini ya sebagai orang asing. Tuhan suruh, kalau dia tinggal maka jawaban Tuhan bilang apa? Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Nah jadi kalau saya kembali ke ayat pertama, ketika Ishak menabur lalu dia menghasilkan hasil 100 kali lipat. Apa sebabnya? Karena dia diberkati oleh Tuhan, bukan karena hasil usahanya, bukan karena benihnya ya, bukan karena waktu yang tepat, tempat yang tepat mungkin untuk berbisnis gitu ya kalau sekarang. Wah, tapi karena apa? Karena dia mendengar suara Tuhan, peka akan suara Tuhan, ngerti. Tuhan bilang tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Lanjut ya, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi apa yang Ishak lakukan? Ketika semua orang pada pergi ke Mesir mencari bantuan dari dunia, mencari bantuan dari tempat lain ya, bahkan ada orang-orang saya katakan dalam tengah kesulitan, krisis mengandalkan kekuatan sendiri, puji Tuhan. Ishak tidak melakukan itu. Itu menjadi contoh juga teladan bagi kita. Di tengah kesulitan, masa-masa krisis, ayo jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan kita, uang kita, tapi mari mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, nah lihat apa sikap respon daripada Ishak. Di ayat 6 dikatakan, ketika Tuhan bilang tinggal di negeri ini, sebagai orang asing, kalau kamu nurut bahasa saya gitu, maka Tuhan akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Puji Tuhan di ayat 6. Ishak nurut. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bukan karena benih apa yang dia tabur, ya. Itu masa lagi krisis sulitnya luar biasa. Tetapi justru di tengah-tengah kesulitan itu, waktu dia dengar suara Tuhan untuk tinggal di negeri asing, di Gerar. Ketika dia menabur, maka dia menghasilkan hasil 100 kali lipat. Kenapa? Karena dia diberkati Tuhan. Kenapa dia diberkati Tuhan? Apa? Kenapa dia menjadi diberkati Tuhan? Situ ayat itu sudah menjelaskan bagi setiap kita. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Artinya begini, waktu Ishak dengar suara Tuhan, dia taat. Dia taat. Dia tinggal di Gerar. Jadi waktu ketika dia melakukan sesuatu, menabur ya kan, melakukan perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, di saat-saat sulit, di kondisi yang sulit bagi orang lain, wah mustahil, gak mungkin, ayo kita pergi aja ke Mesir. Gak mungkin ada masa kekeringan, sama seperti sekarang. Aduh mau buat apa pandemi, kita harus begini, harus pergi usaha seperti ini. Firman Tuhan hari ini mengajar setiap kita, dengar suara Tuhan, taat akan perintah firman Tuhan seperti Ishak. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan. Di situasi sulit atau apapun,
ya, situasi apapun, maka apa yang kita lakukan pasti berhasil, ya. Jadi begini Bapak Saudara, ini satu hal yang luar biasa, ya. Ini menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa bagi setiap kita, khususnya di tengah-tengah saat-saat seperti ini. Bicara tentang pandemi ini sangat berdampak sekali kepada kehidupan ekonomi, bukan hanya ekonomi dunia, tapi ekonomi anak-anak Tuhan juga terdampak. Nah, firman Tuhan hari ini mengajar setiap kita, ya, di tengah-tengah situasi sulit apapun, ya, setengah sulit apapun, kalau kita mau berhasil, menikmati hasil yang berlipat, kita tentunya firman Tuhan sudah mengajar, kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Dengar suara Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kita akan diberkati sebagaimana Ishak diberkati. Amin. Nah, aplikasinya apa dalam bagian ini? Ketaatan akan firman Tuhan membuat kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, ya, bukan karena naburnya. Ya, bukan karena kita keluar duit banyaknya mungkin, ya, kita berusaha, bukan. Tetapi justru ketaatan akan firman Tuhan itu yang membuat kita jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sekalipun di tengah masa yang sulit, Ishak mengalami masa sulit, bapaknya juga begitu, ya, Abraham. Tetapi ketika dia dengar perintah Tuhan, dia lakukan. Masa sulit itu menjadi mudah karena perintah Tuhan dia lakukan. Sekalipun di tengah masa yang sulit, nah karena perintah Tuhan kita lakukan, maka apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ini hal yang luar biasa. Nah, saya tambahkan sedikit ya Bapak Saudara, kenapa tadi di ayat pertama dia menabur menghasilkan hasil 100 kali lipat. Nah, secara normal ya, kalau saya tadi sempat baca juga cari-cari tambahan ya tentang pertanian. Dalam keberhasilan sebuah benih ya, misalnya seorang bercocok tanam ya, entah dia menanam padi, entah menanam tanaman lain, jagung atau apa, tapi saya sempat tadi baca tentang padi ya gitu. Jadi sebenarnya ada 3 unsur utama ya dalam dunia pertanian yang penting gitu. Yang pertama tentunya benih ya, kemudian tanah yang subur, ya tanah lah gitu ya. Jadi benih, tanah, dan air gitu. Ini adalah 3 unsur utama. Selain di luar daripada itu mungkin ada pupuk gitu kan, cuaca, iklim ya, bagaimana perawatannya, mungkin juga ada gangguan-gangguan burung atau apa ya untuk memakan hasilnya. Tetapi 3 hal ini penting ya. Jadi 3 unsur dalam dunia pertanian ini, benihnya sendiri gitu ya, kemudian tanahnya, kemudian airnya. Nah, saya tadi sempat membaca jadi gini, setelah mungkin tanahnya bagus, nah itu kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ini tanah lagi kering, susah, air pun susah gitu ya. Saya nggak tahu benih yang ditanam oleh Ishak apakah benih yang varietas tinggi gitu ya, unggul gitu lah. Nah, kalau yang saya lihat ya, pelajari, jadi ternyata gini, ketika mencoba, jadi ada beberapa uji coba, mereka di Indonesia ya, mencoba dari Fakultas Pertanian, tapi saya lupa detailnya. Tapi itu ada ya. Jadi mereka mencoba gitu. Jadi dengan bibit benih yang unggul ya mungkin tanah yang baik, air yang cukup, itu hanya bisa menghasilkan 30% saja gitu loh. Hanya 30% saja. Nah, ini di tengah-tengah kesulitan, tanah yang kekeringan, air juga susah. Ishak menabur, dia menghasilkan 100 kali lipat. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Manusia bisa mengusahakan hanya berhasil 30%. Tetapi di tengah kondisi yang sulit ya, dalam situasi kelaparan, kekeringan, air susah, Ishak menabur hasilnya 100%. Kalau bukan campur tangan Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang memberkati, tidak akan mungkin berhasil. Jadi saya mau katakan, ingatkan sekali lagi buat setiap kita. Bukan soal tanahnya, bukan soal benihnya, bukan soal airnya, bukan soal cuacanya. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, apa saja yang kita buat, pasti itu berhasil. Amin, Bapak Saudara. Nah, kita lanjut ya. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, nah ini bagian terakhir. Saya tidak akan berlama-lama karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kondisi yang kedua, kalau kondisi pertama memang saat itu kondisi sedang kelaparan, betul ya. Semua orang pergi ke Mesir. Ishak karena suara Tuhan dia tinggal di Gerar.
Dia menabur dan Tuhan memberkati limpah-limpah, hasil yang berlipat. Nah, kondisi kedua, mari kita lihat. Nah, dalam pasal 26 ayat 18 sampai 19 berbunyi demikian. Nah, ini kondisinya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, bapaknya ya, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Jadi Bapak Abraham ini sudah pernah ke daerah situ. Pak Abraham ini ya, Bapak Abraham sudah pernah menggali sumur. Tapi begitu Abraham mati, itu sumur-sumur yang digali oleh Bapak Abraham itu sudah ditutup kembali oleh orang Filistin. Nah, waktu Ishak ke sini, ke tempat ini ya, ke Gerar situ ya, Ishak gali lagi tuh sumur-sumur yang sudah dibangun bapaknya, ditutupin ya, ditutup oleh orang-orang Filistin. Nah, saya lanjut ya. Nah, sesudah Abraham mati, disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Nah, ayat selanjutnya di ayat 19 berbunyi demikian. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Saya katakan bukan soal benih, bukan soal tanah ya, bukan usaha kita. Tapi kita dapat melihat lagi Alkitab, firman Tuhan membuktikan kalau orang diberkati Tuhan, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ayat ini mengatakan sumur yang sudah digali oleh bapaknya Abraham, oleh bapaknya Ishak maksud saya ya, itu sudah ditutup. Ya, dia kan gali tuh, keluar air ya, keluar. Iri ya orang-orang yang sekitar situ akan keberhasilan daripada Ishak, ditutup oleh mereka, terus mereka pindah ke tempat lain, ya, pindah ke tempat lain, mereka gali lagi, dan didapati, wah begitu mereka gali, mereka mendapati mata air, jadi air yang berlimpah, padahal saat itu musim kekeringan, musim susah. Dari mana? Tapi yang luar biasa, kalau orang diberkati, ya, di sini ditutup jalannya, dia pindah, enggak pusing, enggak apa-apa, gali di sini, maka air keluar. Ditutup lagi, kalau Bapak sudah baca ayat-ayat selanjutnya. Setiap kali dia menggali, itu ditutup. Tapi dia pindah lagi, digali. Tetap saja, itu air keluar gitu ya. Nah itu dahsyatnya Bapak Saudara ya. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari apa hal ini ya. Nah saya catat, dimanapun kita berada ya, seperti kondisi Ishak ini ya, di tengah kelaparan, di tengah kesulitan ya, dia menabur berhasil. Dimanapun kita berada dalam keadaan apapun, tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan bekerja untuk memberkati orang yang taat akan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya. Diberkatilah orang yang kesukaannya adalah Taurat firman Tuhan. Artinya orang yang kecintaannya akan Taurat Tuhan. Dengar suara Tuhan, renungkan firman Tuhan, taat lakukan firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ketaatan akan firman Tuhan itu akan mendatangkan berkat bagi setiap kita. Ya, dimanapun kita berada, keadaan apapun ya, sekali lagi saya katakan, tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja memberkati setiap orang yang taat akan firman Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Saya tutup. Demikian firman Tuhan. Kesimpulan yang saya dapat, mari kita renungkan. Keberhasilan kita tidak tergantung dari usaha kita. Ya memang kita harus berusaha, bekerja ya, seperti Ishak, dia menabur. Keberhasilan kita tidak tergantung dari usaha kita, tapi kita berhasil karena apa? Firman Tuhan mencatat karena kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, keberhasilan bukan tanda diberkati. Nah ini perlu digarisbawahi Bapak Saudara ya. Kalau kita ada melihat orang, dia berhasil, sukses. Itu bukan tanda diberkati Bapak Saudara. Orang yang tidak diberkati bisa berhasil. Tetapi gini, keberhasilan bukanlah tanda diberkati, tetapi orang yang diberkati pasti berhasil. Pasti, mungkin ada proses, ya ada waktunya gitu, tidak instan. Tetapi firman Tuhan jamin ya, berbahagialah, diberkatilah orang yang taat, kesukaannya Taurat Tuhan. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Dimanapun, nah dalam keadaan apapun, sesulit apapun,
Orang yang diberkati Tuhan pasti berhasil. Nah, demikian beberapa bagian yang kita dapat pelajari lewat firman Tuhan. Kita belajar dari Ishak ya. Firman Tuhan mengajar kita tidak usah takut, tidak usah gentar. Hari-hari ini pandemi boleh berkepanjangan. Enggak apa-apa gitu ya. Tapi kasih Tuhan juga tetap berkepanjangan buat kita. Di tengah-tengah masa sulit sebagaimana Tuhan pelihara Ishak, tentunya kita yakin percaya Tuhan juga pelihara kita. Tuhan akan buat kita berhasil. Kuncinya adalah apa? Karena kita diberkati Tuhan. Bagaimana kita supaya bisa diberkati Tuhan? Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah masa sulit, tengah-tengah masa sukar, Tuhan pasti akan tetap memberkati setiap kita. Tuhan pasti tetap akan buka jalan bagi setiap kita. Seperti firman Tuhan katakan, wah sumur-sumur boleh ditutup. Mungkin pintu-pintu, ya pintu-pintu apa? Pintu-pintu untuk keberhasilan, pintu-pintu ekonomi, ya kan, pintu-pintu berkat lah gitu. Orang berusaha tutup, kiri ditutup, kanan ditutup, depan ditutup, belakang ditutup. Tuhan bisa buka, kiri kanan boleh ditutup. Ada pintu dari surga yang Tuhan buka, nggak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan mau memberkati setiap kita, pasti kita akan menikmati itu. Berkat bukan hanya bicara soal apa, Bapak Saudara, keuangan saja, tapi juga berkat itu bicara yang lengkap. Damai sejahtera, kesehatan, ya kan? Damai sejahtera, sukacita, ya. Wah, semangat ya, itu juga sebuah berkat ya. Tapi saya percaya Tuhan rindu setiap kita diberkati secara lengkap. Amin. Firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita sungguh-sungguh. Ya, kita boleh bersyukur kalau hari ini kita ada di tengah-tengah pandemi sekalipun, kita boleh tetap bersukacita, kita tetap kuat. Ya, karena Tuhan tetap beserta dengan kita. Di tengah-tengah kesulitan, masa-masa yang sulit, Tuhan tetap setia. Dia akan menolong, dia akan bukakan jalan bagi setiap kita yang taat mau lakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengar dan biarlah apa yang kami dengar Tuhan tidak hanya kami dengar masuk lewat telinga kanan kami, keluar kuping kiri kami, tapi biarlah itu masuk firman Tuhan tertanam dalam hati kami, pikiran kami, tertanam dalam roh kami, dalam jiwa kami Tuhan Yesus, sehingga firman ini bertumbuh, hidup di dalam hidup kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh taat melakukan firman Tuhan. Dan ketika kami taat melakukan firman Tuhan, kami tahu Tuhan membuat kami berhasil, Tuhan membuat hidup kami diberkati. Terima kasih di hadapan kami Tuhan ada roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau sudah mati 2000 tahun yang lalu Tuhan. Mati menebus dosa kami Tuhan. Kami harus juga binasa, tapi karena kebaikan Tuhan, Engkau rela menggantikan hidup kami. Kami harusnya terima hukuman Tuhan, menerima api neraka, tapi karena kebaikan Tuhan, karena anugerah-Mu yang limpah, kami ditebus Tuhan, kami diangkat. Jadi anak-Mu Tuhan, kami tidak terima penghukuman itu, tapi kami terima anugerah yang kekal, bahkan sampai selama-lamanya di surga. Bila hari ini Tuhan, sekali lagi kami boleh mengenang, mengingat ya Tuhan, akan pengorbanan-Mu yang begitu besar di atas kayu salib. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu Tuhan, oh bagi setiap kami Tuhan. Dan ini juga menjadi sebuah pengingat Tuhan, ketika kami makan roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan, mengingatkan kami bahwa Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau tinggal di dalam hidup kami, Engkau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan. Kami ada Tuhan bersama-sama dengan Engkau, Engkau tinggal Tuhan menyertai kami, Engkau mendampingi kami, Engkau menolong setiap kami, Engkau memberkati setiap kami, Engkau menguatkan kami dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, berkatilah roti dan anggur ini Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami makan dan minum, maka kami percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir, yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah kami mendapat kekuatan baru ya Tuhan Yesus, yang letih lesu mendapat semangat yang baru ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih, damai sejahtera-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan boleh kami terima. Kami siap Tuhan untuk makan roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan roti dan anggur yang ada di tangan kita. Kita akan memuji Tuhan. Musim akan selalu berganti,
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi dari depan katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau mengenyangkan kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, oh. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau pelihara kami di saat-saat kami senang, di saat kami susah. Engkau tetap pelihara setiap kami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini Tuhan, bahkan mungkin sampai hari ini Tuhan, kami tetap mengalami kesukaran-kesukaran hidup Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya akan berganti. Segala kesulitan, kesukaran akan pergi Tuhan. Sebab Tuhan menolong setiap kami. Sekalipun ketika kesulitan pergi, kemudian kesulitan yang lain datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tetap menguatkan kami. Kemurahan Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Engkau yang memampukan kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami angkat roti yang adalah lambang dari tubuh-Mu Tuhan, tinggi-tinggi. Sebagai penghormatan kami akan pengorbanan-Mu. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roti ini adalah roti biasa ya Tuhan, yang adalah lambang tubuh-Mu. Tapi kami percaya Engkau memberkati roti yang sudah kami makan. Sehingga ketika kami makan, tubuh kami diberkati Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat cawan anggur yang adalah perlambangan daripada darah Kristus. Tinggi-tinggi di tangan kita. Kita angkat tinggi-tinggi, saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur. Angkat suara kita sembah Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena pengorbanannya buat tubuh dan darahnya yang sudah diberikan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami, buat darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami, sehingga kami beroleh keselamatan. Kami disembuhkan, kami dipulihkan
dipulihkan, kami ditebus, kami beroleh kehidupan kekal. Kami diangkat menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan, terima kasih buat mujizat-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan, terima kasih buat damai sejahtera, terima kasih buat sukacita yang Kau berikan Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau baik, sungguh sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Seperti nyata firman-Mu berkata, bahkan setiap hari, setiap pagi ketika kami bangun tidur Tuhan, ketika kami membuka mata kami, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan, oh melimpah atas hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Buat hari ini kami boleh datang bersama-sama dengan umat-Mu beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami memuji, memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh Tuhan menerima roti dan anggur yang adalah perlambangan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu ketika kami makan dan minum kami diberkati, kami dipulihkan, kami dikuatkan ya Tuhan Yesus, kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang terus menguatkan setiap kami. Hari ini Tuhan kami sekali lagi bersatu hati, hamba-Mu Tuhan berdoa secara khusus buat keluarga demi keluarga yang ada di rumah-rumah Tuhan. Oh buat para orang tua, buat anak Tuhan, suami istri, keluarga-keluarga yang ada di dalam keluarga GBI Ebenezer. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah usahamu, diberkatilah anak-anakmu. Kehidupan rumah tanggamu akan diberkati menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun masa-masa ini adalah masa yang sukar, masa yang sulit, tapi percayalah justru di tengah kesulitan-kesulitan ketika kita taat akan firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara mujizat atas kehidupan kita. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang letih lesu mendapat kekuatan baru dalam nama Yesus. Oh yang butuh pertolongan Tuhan, Engkau tolong dalam nama Yesus. Yang butuh pekerjaan hari-hari ini Tuhan, bukakan jalan, bukakan pekerjaan dalam nama Yesus. Yang hatinya Tuhan bersedih Tuhan, hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan. Oh yang kecewa dalam nama Yesus, Tuhan balut dengan kasih Tuhan. Yang hatinya sudah menjauh daripada Tuhan, tarik kembali Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Biar boleh mengalami perjumpaan kembali dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Tuhan. Oh Indonesia Tuhan, diberkatilah. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau-pulau yang ada diberkati, lautnya diberkati Tuhan. Oh rakyatnya diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Indonesia diberkati. Diberkati dalam nama Yesus karena Engkau saja ya Tuhan Yesus. Segala hasil buminya diberkati dalam nama Yesus. Lautan diberkati Tuhan. Setiap sektor usaha yang ada diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa buat presiden kami, Bapak Jokowi beserta wakil yang ada Tuhan, para jajaran menteri yang ada, dari pemerintah pusat Tuhan sampai ke daerah, gubernur ya Tuhan Yesus, oh wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah roh yang takut akan Engkau turun atas mereka semua dalam nama Yesus. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka buat, pertimbangan-pertimbangan yang ada, datangnya dari rasa takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga keputusan yang dibuat boleh menghasilkan damai sejahtera bagi setiap kami masyarakat yang ada. Terima kasih, berkati kota kami Salatiga dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Salatiga menjadi kota yang damai, aman karena Tuhan memberkati kota kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk lingkungan yang ada dalam sekitar gereja kami Tuhan. Diberkatilah masyarakat yang ada depan, belakang, kiri, kanan. Diberkati dalam nama Yesus. Jadikan umat-Mu Tuhan menjadi berkat dimanapun berada. Di tengah-tengah pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka Tuhan, warga sekitar, tetangga yang ada, mereka menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan
mengakhiri ibadah kami rindu Tuhan memberkati kami sebelum kami mengakhiri ibadah kami. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin, haleluya. Selamat hari Minggu, penuh sukacita, penuh semangat. Shalom. Haleluya. Mari bersama tepuk tangan. Haleluya. Sebab tiba saatnya kami berkumpul bersatu, meninggikan namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan.